Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kita sama-sama mempelajari 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi, mulai dari ayat 101 atau lebih nyamannya lagi kita baca atau kita hafalkan mulai dari ayat 100 sampai dengan ayat 110, di mana pada bagian pertama dari 10 ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita, mengabarkan kepada kita tentang kejadian yang akan terjadi setelah dunia yang sekarang ini kita tempati dimusnahkan oleh Allah beserta seluruh penghuninya. Lalu akan terjadilah beberapa peristiwa yang telah disebutkan mulai dari ayat 100, ayat 101 sampai dengan ayat 106, yang pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang di dunia ini ketika mereka masih hidup tidak mau menjadi orang yang beriman. Mereka memilih menjadi orang kafir karena menurut pandangan mereka menjadi orang kafir itu lebih nyaman, benar lebih nyaman di dunia ini. Kenapa lebih nyaman menjadi orang kafir? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menerangkan melalui lisan Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kata Rasulullah di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, beliau pernah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini ibaratnya seperti penjara bagi orang beriman, bagi orang mukmin, wa jannatun lil kafiri. Dan dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Itu sudah rumus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan secara panjang lebar oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran yang kalau kita mau mempelajarinya kita akan mendapatkan keterangannya atau penjelasannya, bahwa dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Makanya mereka memilih dunia, memilih menjadi orang yang pembohong daripada memilih jadi orang yang jujur. Karena kata orang Jawa lagi, menurut filsafat orang Jawa, jujur acur. Jadi wong jujur acur, maksudnya jadi orang jujur itu hancur kamu, karirmu hancur, gak akan pernah jadi presiden. Sampai perhatikan ya omongan saya ini, sudah saya ucapkan 20 tahun yang lalu. Kalau orang jujur, orang baik gak akan pernah bisa jadi presiden. Ingat itu. Yang akan bisa jadi presiden harus jahat, harus bohong. Dan itu sudah terbukti berkali-kali. Mereka berjanji waktu sebelum jadi presiden akan begini. Setelah jadi apa? Gak ada buktinya. Itu begitu terus seterusnya sampai hari kiamat. Dia sampai hari kiamat. Kecuali manusianya mau menjadi orang beriman, itu akan berubah. Orang jujur bisa jadi presiden.
Kalau dunia ini sudah berubah penghuninya. Jadi saudara sekalian, ada dua pilihan yang Allah berikan kepada kita. Kau mau jadi orang kafir, silahkan kata Allah. Kau mau jadi orang beriman, silahkan juga. Tapi tanggung risikonya. Jadi orang kafir, bahagia hidupmu di dunia, iya bahagia. Kaya raya, iya kaya raya. Jabatannya melonjak terus, iya menaik terus. Jabatannya merangkap, bisa rangkap jabatan, gajinya double. Kerjanya nggak tahu apa. Yang jelas rakyat akan menderita kalau pemimpinnya tidak jujur. Dan rakyatnya pun sekarang ikut-ikutan tidak jujur karena pemimpinnya pada tidak jujur. Berdagang membohongi orang, punya ilmu yang tinggi, bisa mengetahui ilmu IT tingkat tinggi, digunakan untuk mencuri uang orang yang ada di rekening-rekening itu. Makanya betul kata orang, jangan banyak numpuk uang di bank, habis uangmu kena. Kalau tidak sekarang yang akan datang. Dengan berbagai cara itu, nanti akan hilang, habis. Tabunglah di akhirat, kasihkan kepada orang-orang. Kasihkan kepada keluargamu, istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Ya, kasihkan kepada kerabatmu yang miskin-miskin itu, uang-uang kamu itu. Karena di sanalah hartamu akan abadi sampai di akhirat ketemu lagi. Dibaca tadi ayatnya oleh Pak Amir, imam kita tadi pagi ini. Yuk, tadi beliau baca itu ada di sini ayatnya ini. Sama seperti yang diberitakan di dalam surat lain juga yang sudah pernah disampaikan di majelis ini. Tadi imam kita beliau membaca surat Al-Muzammil kalau nggak salah, ya. Ayat 20 di ayat yang terakhir yang beliau baca di rakaat kedua. Apa kata Allah? Panjang kalimatnya. Di sini berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Nah, mulai dari sini nih. Ini berisi perintah Allah ini. Dari awal ayat perintah kepada Nabi Muhammad SAW, khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu di bagian yang kedua perintah kepada seluruh umatnya, pada Nabi dan seluruh umatnya. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqradullaha qardan hasana. Nih, wa aqimu dan tegakkanlah as-salata, salat itu, laksanakan salat itu mulai kamu kenal Islam, masuk Islam, terus tiap waktu, tiap hari sampai mati. Wa atuz zakah dan bayarlah zakat dan tunaikanlah, berikanlah zakat itu. Itu perintah kedua, perintah sholat, perintah zakat, perintah sholat, perintah sedekah. Wa aqridullaha qardan hasana dan pinjamilah Allah pinjaman yang baik. Allah menyuruh kita meminjami Allah.
dengan pinjaman yang baik. Apa maksudnya? Allah menyuruh kita infak kepada yang tidak mengeluarkan zakat. Kepada muslim yang kaya Allah wajibkan zakat kepada mereka, dan Allah sunnahkan untuk menunaikan infak juga. Kepada orang-orang yang tidak membayar zakat karena miskin, Allah memberi kesempatan mereka untuk berbuat baik dengan harta mereka berupa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, sedekah, sedekah, infak. Ketika kita infak itu seperti orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah. Ini kalimat Allah, firman Allah. Dan pinjamilah Allah dengan pinjaman yang baik. Nanti Allah akan bayar dengan apa bayarannya? Oh, jauh lebih baik daripada pinjamanmu itu. Kesenangan di akhirat, surga beserta semua kenikmatan, semua kenyamanannya, kamu akan peroleh itu dengan mudah. Lalu Allah berfirman di belakangnya, ini, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Setelah Allah menyuruh kita semuanya untuk menunaikan sholat 5 waktu terutama, ditambah lagi dengan salat-salat sunnah, lebih baik lagi. Tidak mengerjakan salat sunnah juga tidak apa-apa, tidak dosa, tapi pahalanya sedikit. Kemudian Allah menyuruh kita zakat bagi yang kaya, lalu Allah menyuruh infak bagi yang tidak kaya, yang miskin, yang sedang-sedang, yang cukup-cukup hartanya. Nanti Allah akan, kata Allah, nanti apa saja yang kamu sudah lakukan terlebih dahulu, wa ma tuqaddimu, dan apa yang kamu dahulukan, kamu kerjakan lebih dulu di dunia ini, li anfusikum, untuk keperluan diri kamu sendiri. Jadi Allah menyuruh kita sholat itu bukan karena Allah membutuhkan, memerlukan sholat kita, bukan, sama sekali bukan. Allah menyuruh kita membayar zakat bukan karena Allah miskin sehingga harus dikasih uang zakat, tidak sama sekali. Allah menyuruh kita infak fi sabilillah, meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, itu juga bukan karena Allah perlu hartamu, enggak sama sekali. Tapi kata Allah, wa ma tuqaddimu, dan apa saja yang sudah kamu dahulukan, kamu kerjakan terlebih dahulu di dunia ini, itu li anfusikum, yang kamu lakukan untuk kepentingan diri kalian sendiri, yang kamu sudah lakukan min khairin, dari sesuatu kebaikan. Jadi kalimatnya dalam bahasa kita, dan apa saja yang kamu sudah kerjakan sekarang ini terlebih dahulu berupa kebaikan, itu adalah untuk kepentingan dirimu sendiri di akhirat nanti. Itu semuanya tajiduhu, kalian semua akan mendapatinya, indallah, di hadapan Allah nanti, huwa, dia itu khairan, lebih baik. Yang kamu lakukan, sholat 1 kali pahalanya 10, seperti kamu sholat 10 kali. Kamu sedekah 1 kali pahalanya seperti kamu sedekah 10 kali. Kita sedekah tiap hari 1.000 rupiah di kotak infak itu, nanti tulisannya di akhirat sana 10.000. Kalau kamu sedekah 2.000, tulisannya 20.000. Kamu sedekah 5.000, tulisannya 50.000. Kamu sedekah 10.000, tulisannya 100.000. Kamu sedekah 50.000, tulisannya di sana 500.000. Kamu sedekah 100.000, di catatan amal kamu di akhirat nanti tulisannya tuh 1 juta. Padahal kamu sedekah cuma 100.000. Itu artinya balasan yang kamu akan dapati di hadapan Allah itu huwa khairan, dia itu lebih baik, wa a'zama ajra, dan lebih besar pahalanya, ganjarannya. Setelah Allah menyuruh kita sholat, menyuruh kita zakat, menyuruh kita infak, ikhlas karena Allah, karena itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Lalu Allah menutup surat ini dengan apa? Dengan perintah berikutnya,
Wastaghfirullah, dan minta ampunlah kalian semua kepada Allah. Istighfarlah kepada Allah, karena walaupun kalian sudah sholat, sudah zakat, sudah infak, kalian tetap masih punya dosa yang kalian tidak sadari bahwa itu dosa. Karena itu minta ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Allah maha pengampun, artinya Allah akan mengampuni kepada semua yang minta ampun kepadanya. Allah maha penyayang, maksudnya Allah tidak segera menyiksa orang yang berbuat dosa. Begitu dia berbuat dosa langsung disiksa, dihukum oleh Allah. Enggak, Allah itu enggak seperti itu. Ya, ini ayat ini menunjukkan bahwa amalan kita yang kita lakukan di dunia ini nanti akan kita lihat di akhirat. Ya, seperti yang sudah dibacakan dalam surat Al-Insyiqaq, ada dalam surat apa itu yang kemarin itu Al-Qari'ah, ada dalam surat Idza Zulzilat, itu ada semuanya. Kamu akan lihat nanti amalan yang kamu lakukan beserta ganjarannya, balasannya. Ternyata balasannya atau ganjaran itu lebih baik daripada amalan kamu, ya, dan lebih besar nilainya daripada amalan kamu. Nah, demikian juga di dalam surat Al-Kahfi diterangkan juga seperti itu. Kita kembali ke surat Al-Kahfi di 10 ayat yang terakhir, di mana sekarang di 10 ayat yang terakhir yang akan kita baca adalah mulai dari ayat 107 sampai akhir ayat. Nah, mulai dari ayat 107 ya, dari surat Al-Kahfi ini Allah berbicara tentang kebalikan dari orang kafir. Kalau orang kafir memilih dunia ini beserta isinya, sehingga mereka harus berbohong. Harus berbohong, itu wajib berbohong untuk mendapatkan penilaian dari manusia bahwa dia orang baik, bahwa dia orang benar. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sebenarnya berbuat, orang-orang kafir itu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masih ingat ayat itu kemarin dibacakan kan? Orang-orang kafir adalah orang-orang yang mereka sesat, salah perbuatannya, batil perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, tetapi yahsabuna, mereka mengira, menyangka, annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka telah berbuat kebaikan dengan sebenar-benar perbuatan baik. Perbuatannya enggak benar, tapi mereka merasa benar. Itu orang kafir. Dan mereka akan mendapatkan dunia ini beserta isinya. Iya, dunia sama isinya dikuasai oleh mereka. Mereka berkuasa, menentukan apa saja. Itu orang kafir. Nah, sekarang Allah memberitakan tentang orang beriman. Di ayat 107 dan seterusnya sampai akhir ayat, Allah bercerita tentang orang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus, kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ini orang beriman. Di akhir surat Al-Kahfi disebut oleh Allah tentang orang beriman dalam 2 ayat ini. Kalau orang kafir dalam banyak ayat, ayatnya banyak ini loh. Mulai dari ayat 101 sampai 106 itu Allah berbicara tentang orang kafir. Orang kafir itu ciri-cirinya banyak, sifat-sifatnya macam-macam, kelakuannya aneh-aneh, kelakuannya bermacam-macam, omongannya juga berkelit-kelit. Ya, kelakuannya sudah aneh-aneh sudah. Jadi saudara sekalian, orang-orang beriman itu disebutkan ciri-cirinya oleh Allah dan apa yang akan mereka perbuat di akhirat nanti. Apa yang akan mereka dapatkan di akhirat nanti. Di dunia ini kata Allah,
inna sesungguhnya alladzina amanu orang-orang yang mereka telah beriman wa amilu dan mereka telah beramal as-solihat yang soleh yang baik-baik. Jadi orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bukan hanya beriman saja. Beriman dan beramal soleh itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam Al-Quran kalimat yang berbunyi alladzina amanu wa amilus solihat itu ada puluhan, Pak. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, puluhan itu ini jumlahnya. Silakan hitung sendiri nanti setiap kali saudara baca Al-Quran. Oh ini ada alladzina amanu wa amilus solihat 1 di surat apa? Ayat berapa? Tulis. Nanti ada lagi baca lagi begitu lagi bunyinya. Yang gampang surat wal asr itu loh. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tuh ada situ. Nanti di surat At-Tin juga ada. Watin wazaitun waturisinin wahadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilus solihat dan beramal soleh mereka tidak akan masuk neraka. Ya, illal ladzina amanu wa amilus solihat innal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajruhum maka untuk mereka balasan mereka ganjaran mereka ghairu mamnun tidak ada putus-putusnya. Balasannya juga ada putusnya. Bukan cuma 5 tahun 10 tahun bahagia, enggak. Selama-lamanya bahagia. Makanya di sini disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihat sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh kanat lahum ada untuk mereka jannatul firdausi nuzula surga firdaus yang sebagai tempat tinggal sebagai balasannya ada untuk mereka kanat lahum nuzulan tempat tinggal yang berupa jannatul firdaus surga firdaus. Apa itu surga firdaus? Surga yang paling tinggi tingkatannya yang berada di tengah-tengah surga. Yang paling nikmat di sana. Tempatnya para nabi Allah dan para rasul Allah dan orang-orang yang diberi tempat istimewa di sana. Kalau sampai jadi presiden nggak bisa sampai sana, Pak, nggak bisa. Seneng kok ning dunia kok. Udah senang di dunia, nggak bisa masuk jannatul firdaus. Kecuali presiden yang beriman. Nah, dan cari presiden yang beriman tuh ngalih kata orang sini. Susah. Ya. Terus bukan hanya itu saudara. Allah bilang lagi di belakangnya. Allah berfirman lagi. Khalidina fiha. Mereka orang-orang yang kekal di dalamnya. Jadi tinggal di surga firdaus itu kekal selama-lamanya. Terus berikutnya apa? La yabghuna anha hiwala. La yabghuna mereka tidak menginginkan, tidak memaui anha darinya dari jannatul firdaus tadi hiwala berpindah. Gak mau mereka pindah dari surga. Kalau kita di dunia ini mau pindah kemana aja mau. Kalau nggak mau dipaksa. Nggak mau pindah, turunkan jabatanmu. Di dunia ini. Lalu di sana orang beriman di surga sana nggak mau pindah mereka. Tetap di situ. Saya mau di sini aja sudah. Nggak mau pindah. Selama-lamanya itu yang akan diperoleh oleh orang yang beriman. Jadi saudara,
Cukup 2 ayat ini saja untuk pagi hari ini. Kita renungi ayat ini, kita lihat diri kita, apakah kita termasuk orang yang sudah beriman dan beramal soleh, atau kita masih seperti orang kafir yang disebut oleh Allah dalam 6 ayat di depannya itu, yang hidupnya cuma cari dunia saja, cari kekuasaan saja, cari jabatan saja. Apakah seperti itu? Atau sebaliknya, seperti yang disebut oleh Allah dalam 2 ayat ini. Kalau kita sudah seperti apa yang disebut oleh Allah dalam 2 ayat ini, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita patut mengucapkan kalimat seperti itu. Ya, sekian aja untuk pagi hari ini. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.